Persib Bandung lagi-lagi bikin gebrakan. Setelah sukses datangkan El Profesor Timnas Indonesia Tom Haye ke kota Bandung, sekarang ternyata mereka udah sepakat buat datangkan pemain Timnas Indonesia lain yang punya posisi versatile, adik dari pemain bintang Manchester City. And please welcome, this is Eliano Renders. Saking herannya gue sampai bingung harus bereaksi gimana. Menurut gue Persib udah keterlaluan banget. Keterlaluan gilanya. Gimana gak gila coba? Di deadline transfer ini mereka malah masif datengin pemain grade S. Bahkan yang mereka datengin bukan pemain yang karirnya udah redup, bukan yang performanya udah menurun banget dan jelek, tapi ini pemain yang masih fresh dan terlalu bagus buat kompetisi Super League. Bukan berarti gue bilang transfer ini adalah hal yang negatif. Gue yakin pasti ada sisi positifnya, baik itu buat pemain, apalagi buat Persib Bandung. Jelas ini jadi transfer yang positif banget buat mereka. Tapi gua nggak nyangka aja, ternyata semasif dan secepat ini para pemain keturunan, para pemain abroad pulang kampung ke Liga Indonesia. Belum lagi per video ini dibuat, gua dapat kabar kalau dua pemain Timnas Indonesia lainnya, yaitu Asnawi Mangku Alam dan Joy Pelupesi, bakal nyusul juga buat gabung ke BRI Super League. Dan klub yang dirumorin lagi-lagi Persib Bandung. Maka kalau ini sampai jadi, apalagi kalau gabungnya ternyata ke Persib Bandung, fix Persib jadi JDT-nya Indonesia. Bukan pemain Persib yang dipanggil ke timnas, tapi pemain timnasnya langsung yang didatangkan ke Persib Bandung. Cuman karena berita soal Asnawi dan Pelupesi ini belum resmi, gua gak bakal fokus ke mereka. Di video ini, gua bakal fokus buat bahas Eliano Renders. Bahwa dengan gabungnya Eliano ke Persib Bandung, sebenarnya apa sih yang jadi motivasi Eliano buat gabung ke sini? Padahal dia juga masih punya kontrak bareng Pek Zoleh. Dan apa alasan utama yang bikin Persib butuh sampai rela buat datengin Eliano Renders langsung dari Eredivisie? Kalau gitu, langsung aja kita bahas eksklusif di sini, biar kalian gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi kabarnya Eliano Renders direkrut Persib Bandung dengan status pinjaman selama 1 musim. Kenapa pinjaman? Karena Eliano emang masih punya kontrak bareng Pek Zoleh sampai 30 Juni 2027. Artinya masih cukup lama banget. Masih ada 2 musim kontrak Eliano di Pek Zoleh. Dan dengan kontrak selama itu, dengan market value Eliano yang emang gak murah juga buat klub Super League, rasanya susah kalau Persib mau nebus Eliano karena biayanya juga pasti bakalan gede banget, yang kemungkinan kurang worth it juga buat mereka. Maka, status pinjaman emang jadi opsi yang paling realistis. Nah, yang jadi pertanyaan, kalian pasti pada bingung. Kenapa Eliano mau buat dipinjem ke Persib padahal masih punya kontrak yang cukup lama di sana? Jadi, salah satu faktor yang paling kuat adalah karena kabarnya dia gak masuk skema pelatih Pek Zoleh yang sekarang, Henry van der Vecht. For your information, bahwa pelatih Pek Zoleh tersebut emang baru didatengin di musim baru sekarang. Dia ngeganti peran Johnny Jensen yang pindah ke Bali United. Nah, dengan Eliano yang gak masuk skema pelatih, kemungkinan besar dia di Pek Zoleh pasti bakalan jadi cadangan. Ketika dia jadi cadangan, maka menit bermain dia pasti kurang banget. Dan itu terbukti dari 2 laga awal Pek Zoleh. Eliano emang cuma main dari bangku cadangan dengan total 41 menit bermain dari 2 laga. Sebenarnya kalau menurut gua, itu bukan statistik yang jelek. Not bad, walaupun jadi cadangan, at least dia masih dapat kesempatan buat main. Dan mainnya dia per laga berarti sekitar 20 menit kan? Kalau menurut gua harusnya dia masih oke sih dengan kondisi kayak gitu. Cuman ya, kita nggak tahu kan potensi kedepannya gimana. Mungkin menit bermainnya di sana bisa aja makin berkurang atau gimana, kita kan nggak tahu. Dan satu lagi, kenapa Eliano nggak masuk skema pelatih? Jadi pada dasarnya, dia kan pemain yang posisinya versatile. Bisa main di winger kanan kiri, fullback kanan kiri, gelandang serang, tengah, bahkan bertahan juga pernah. Nah, dengan versatilitas tersebut, satu sisi itu jadi keuntungan karena pelatih bisa fleksibel dalam menentukan strategi. Bebas buat nempatin Eliano dimanapun, tapi satu sisi lainnya, ternyata dengan versatilitas itu berdampak pada Eliano yang sebenarnya jadi gak punya satu posisi yang dia itu kuat dan dominan banget di posisi tersebut. Kemampuannya justru malah nanggung dan jadinya malah gak maksimal. Jadi gini bang, dia itu winger bisa, mainnya bagus, tapi bukan sebagai pemain yang bagus banget dan menguasai banget buat jadi winger. Kualitasnya bagus tapi gak bagus banget, jelek dan gak jelek juga. Jadi nanggung gitu bang. Begitupun di posisi lainnya, dia kualitasnya bukan tipe pemain
yang benar-benar solid dalam menjalankan tugasnya di posisi tertentu. Nah, menurut gua, itu jadi salah satu faktor yang bikin dia belum bisa survive buat dapetin tempat utama di klub Eredivisie. Tapi ya, itulah keputusan Eliano. Mungkin dia pengen jam terbang yang lebih banyak, pengen main secara reguler biar dia tetap bisa menjaga dan meningkatkan kondisinya, atau mungkin memperdalam kemampuannya di posisi tertentu. Maka sekarang pilihannya jatuh ke Persib Bandung. Dan sekarang kenapa yang dipilih harus Persib Bandung? Sebenarnya simple bang. Pertama, karena Persib adalah klub besar yang punya target buat mempertahankan gelar Super League secara 3 kali berturut-turut. Dan yang kedua, yaitu main di Asia. Nah, faktor yang kedua ini yang bikin pemain diaspora kayak Tom Haye, Eliano Renders tertarik gabung ke Persib. Meski Eliano kabarnya dapat tawaran juga dari Bali United, tapi karena kompetisi yang dimainin sama Bali cuma satu, artinya nggak ada keuntungan lebih buat Eliano. Sedangkan di Persib, dia bisa tetap dapetin culture kompetisi kelas atas, yaitu dengan main di Asia Champions League tuh. Dan untuk pemain kayak Eliano, dengan usia dia yang masih 24 tahun, gua yakin banget bahwa dia masih punya ambisi besar buat tetap main di Eropa. Apalagi abangnya main di Manchester City. Buat dia tetap bisa dapat tempat utama di klub Eredivisie, khususnya di PEC Zwolle, yang ketika pinjamannya dari Persib berakhir, tentu dia bakal balik lagi ke sana. Nah, maka dengan menit bermain reguler di Persib, jam terbang yang tinggi di Super League dan di Asia nanti, itu harusnya jadi alat buat Eliano ngebuktiin kualitasnya. Buat dia bounce back supaya bisa bersaing lagi di Eredivisie. Cuman, risikonya besar. Satu-satunya kunci buat dia bisa menggapai tujuan tersebut adalah mau gak mau dia harus perform di setiap match. Gak bisa ada istilah down perform gara-gara adaptasi. Gak boleh ada kata naik turun performa. Dan dia harus ngasih prestasi nyata buat Persib Bandung. Karena kalau sampai bertolak belakang dengan apa yang gua sebut tadi, rasanya pasti bakalan makin susah buat dia balik ke Eredivisie. Dan prestasi juga menurut gua penting. Dia wajib bawa Persib juara Super League, sedangkan untuk di Asia minimal banget sampai perempat final atau semifinal lah. Kenapa prestasi penting padahal performa nggak selalu dinilai dari prestasi? Ya karena nggak dipungkiri bahwa dengan adanya prestasi, itu bisa jadi alat untuk mempertegas performa pemain. Bahwa ini loh hasil dari performa yang Eliano berikan di Persib Bandung. Apalagi prestasinya di Asia, itu pasti jadi prestasi yang diperhitungkan buat kelanjutan karir Eliano di Eropa nanti. Oke, itu tadi pembahasan dari sisi Eliano. Sekarang kita beralih ke pembahasan buat Persib Bandung. Yang jadi pertanyaan di sini adalah seberapa butuh Persib Bandung ke Eliano. Sebenarnya jujur, kalau menurut gua, Persib emang butuh Eliano. Tapi bukan yang butuh banget, bukan yang urgent banget, karena dengan komposisi squad Persib yang sekarang, pemain yang available sebenarnya masih cukup bisa nge-cover. Gak ada masalah yang terlalu besar. Apalagi kalau buat tingkatan Super League, masih oke banget. Kecuali kalau di Asia mungkin tetap agak berat persaingannya. Tapi, walaupun kayak gitu, kehadiran Eliano ke Persib gak mubazir juga. Manfaatnya jelas bakalan kerasa banget. Jadi, Eliano adalah tipe pemain yang versatile, bisa main di banyak posisi. Dan dia juga adalah pemain dengan work rate yang tinggi. Artinya dia aktif melakukan transisi, baik itu transisi defensif maupun ofensif. Maka, dengan faktor itu, sulit banget buat kita tebak nantinya Eliano bakal main reguler di posisi apa. Cuman kemungkinan, melihat skuad Persib yang sekarang, potensi paling besarnya adalah Eliano bakal dimainkan di posisi fullback. Kenapa fullback? Karena Eliano punya atribut menyerang dan bertahan yang lumayan sama baiknya. Nah, jika formasinya pakai 4 back, kemungkinan besar Eliano bakal main di posisi fullback kanan. Sedangkan kalau formasi 3 back, kemungkinan Eliano bakal main di posisi fullback kiri, karena sebelah kanan bisa diisi sama Frans Putros atau pemain yang lainnya. Sedangkan untuk posisi lainnya, bisa juga Eliano ngisi posisi winger. Apalagi kalau pemain di posisi winger ternyata lagi underperform. Karena Eliano emang punya kecepatan yang cukup lincah dan insting buat cetak golnya juga lumayan ada. Sama satu lagi, gak menutup kemungkinan juga bahwa Eliano bakal main di posisi attacking midfielder. Pokoknya tergantung kebutuhan dan kondisi skuadnya aja kayak gimana. Yang jelas, dengan hadirnya Eliano, gua rasa taktik Persib nantinya bakal lebih fleksibel. Terus feeling gua tempo permainan Persib juga bisa lebih cepat. Karena dengan fleksibilitas Eliano, gua rasa aliran bola Persib nantinya bakal lebih mudah buat dialirin. Dan permainan antar lininya bakal lebih terhubung. Apalagi didukung sama Tom Haye di lini tengah. Dan menurut gua, itu solutif banget buat menyelesaikan masalah permainan Persib sekarang. Di awal musim ini,
yang kelihatan banget mereka kayak kurang terhubung antar lininya, yang aliran bolanya pun sering banget terputus. Ditambah lagi, dengan status Eliano sebagai WNI, maka Boyan Hodak gak akan ada kendala sedikit pun. Dia bisa dengan sebebas mungkin buat mainin Eliano Renders kapanpun dan dimanapun. Jadi itu bang, penjelasan tentang Eliano yang gabung ke Persib Bandung. Pro kontra pasti ada, tapi keputusan udah dibuat. Dan sekarang kita harus kasih support penuh buat Eliano supaya dia bisa kasih performa yang maksimal. Agar dampaknya Eliano bisa bounce back buat balik lagi ke Eropa. Dan buat Persib juga bisa berprestasi khususnya di Asia. Biar dampaknya juga balik lagi untuk kebaikan dan peningkatan sepak bola Indonesia. Kalau menurut kalian gimana tentang transfer Eliano Renders ke Persib Bandung? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!